Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, kali ini kita akan membahas tentang kisah manusia terakhir yang mati ketika kiamat. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like terlebih dahulu, subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar agar kami lebih semangat lagi dalam mengupload video Islami menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Kisah tentang manusia terakhir yang mati ketika kiamat ini turut disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, masih ada manusia terakhir yang masih hidup di hari kiamat. Sahabat Islami rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui, beriman kepada hari kiamat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Karena percaya kepada kiamat termasuk kepada bagian daripada rukun iman, tepatnya pada rukun iman yang kelima. Maka kiamat itu sudah pasti akan terjadi dan merupakan keniscayaan. Maka sebagai seorang muslim, tentu kita wajib mempercayai datangnya hari kiamat. Sebab tidak sempurnalah iman seseorang jika tidak mempercayai salah satu dari 6 rukun iman, termasuk datangnya hari kiamat. Meski kita wajib meyakini bahwa kiamat adalah peristiwa yang pasti terjadi, namun tidak ada satupun makhluk, baik dari kalangan manusia dan malaikat, yang tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Mengenai kapan terjadinya kiamat, sampai saat ini masih menjadi rahasia. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sejumlah petunjuk dan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Tidak hanya itu, tanda-tanda kiamat juga telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Kemudian ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Kemudian ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis ini bisa dilihat dalam karangan Abul Husin, Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih, Beirut Darul Afaq Al-Jadidah, pada juz yang ke-8 halaman 178. Banyak ulama berpendapat bahwa sebagian telah terjadi. Lalu apa yang terjadi pada hari kiamat nanti? Kiamat adalah peristiwa yang mengacu pada akhir dari dunia dan matinya semua yang hidup. Di hari kiamat, semua makhluk yang ada di semesta ini akan mati seluruhnya. Namun tidak hanya itu. Karena hari kiamat adalah hari akhir dari kehidupan di dunia, maka bumi yang menjadi tempat hidupnya para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan dihancurkan. Tidak hanya bumi saja yang dihancurkan, planet-planet yang ada di luar angkasa termasuk matahari dan benda-benda langit lainnya juga akan dihancurkan. Dengan begitu, tidak ada satu tempat pun yang akan membuat kita sebagai manusia bisa lolos dari kiamat tersebut. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa kiamat bukanlah satu peristiwa tunggal. Kiamat adalah serangkaian peristiwa yang mana masing-masing peristiwa tersebut menuju pada peristiwa kehancuran besar. Kiamat dimulai dari peristiwa munculnya tanda-tanda kiamat. Mengingat bahwa sebagian ulama telah mengatakan bahwa sebagian tanda-tanda kiamat telah muncul, bisa dikatakan bahwa kiamat atau setidaknya proses menuju kiamat sebenarnya tengah berlangsung. Serangkaian peristiwa kiamat ini akan segera mencapai puncaknya ketika tanda-tanda yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW telah muncul. Adapun tanda-tanda kiamat antara lain adalah munculnya kabut,
munculnya Dajjal, munculnya hewan melata yaitu Dabbah, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya gerhana di timur, munculnya gerhana di barat, gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir munculnya api dari Yaman. Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai urutan peristiwa sebelum kiamat, di mana seluruh alam semesta dihancurkan. Namun menurut Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan, yakni hadis Muslim dari Hudzaifah dalam riwayat yang berbeda, yang menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Al-Qurtubi mengatakan, kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Referensi ini diambil dari karangan Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Abu Dawud, Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah, tahun 1415 Hijriah, juz ke-11 halaman 290 sampai 291. Oleh karena itu, simpulan dari kajian hadis-hadis terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis yang sifatnya hanya prediksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Begitu juga dengan waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa para sahabat. Jika ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam berbagai hadis tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Bisa juga kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang, karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut akan terjadi. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 187, ketika Rasulullah SAW ditanya kapan terjadinya kiamat. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Maka katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Sahabat Islami, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kiamat adalah hari akhir dari dunia. Pada hari kiamat, semua yang hidup akan mati. Bahkan malaikat pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, bumi yang menjadi naungan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan juga akan dihancurkan beserta planet-planet yang ada di tata surya. Dengan kata lain, tidak akan ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan lolos dari kiamat. Semua manusia akan mati. Meski demikian, kiamat harus dipahami sebagai serangkaian peristiwa yang saling terkait. Bahkan jikapun semua manusia akan mati di hari kiamat, ternyata itu pun akan melewati sebuah proses. Sehingga ketika hampir semua manusia di muka bumi telah mati, masih ada manusia terakhir yang masih hidup di muka bumi ini. Manusia yang mati terakhir di hari kiamat adalah seorang penggembala kambing. Dia adalah orang asli suku Madinah. Ketika kiamat terjadi, sang penggembala kambing ini bahkan tidak menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Dia kemudian masuk ke kota Madinah dan tidak menemukan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Lalu ketika telapak kakinya menyentuh tanah kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal dunia. Baru setelah itu sangkakala terakhir ditiupkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia melangkahkan telapak kakinya di kota Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini tentang manusia terakhir yang mati ketika kiamat tiba. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Di mana ada kesalahan kami mengucapkan mohon maaf, dan jika ada perbedaan pendapat silakan tulis di kolom komentar.
Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.